Dalam hidup, ada banyak cerita yang tidak pernah kita rencanakan. Ada jalan yang tidak pernah kita pilih, tetapi justru membawa kita ke tempat yang tak pernah kita bayangkan. Nama perempuannya adalah Rani, seorang gadis sederhana dari desa yang datang ke kota hanya dengan satu tujuan: bekerja dan membantu keluarganya. Ia masuk ke rumah besar milik pasangan kaya tempat yang dari luar terlihat damai, tapi sebenarnya penuh retakan yang tersembunyi. Di rumah itulah sebuah kejadian yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Sebuah rahasia kelam yang mengguncang hidupnya, merenggut ketenangannya, dan menyeretnya dalam badai yang tidak pernah ia pilih. Kisah ini adalah kisah tentang pengkhianatan, air mata, dan keberanian seorang ibu. Kisah tentang seorang perempuan yang jatuh, tetapi memilih bangkit kembali demi kehidupan kecil yang tumbuh di dalam dirinya. Inilah kisah nyata yang menggugah hati. Aku hamil dengan majikanku. Mari kita mulai. Namaku Rani, seorang perempuan dari desa kecil di Jawa Tengah. Aku datang ke kota untuk menjadi pembantu rumah tangga di rumah pasangan berada, Pak Arman dan istrinya, Budira. Mereka menikah sudah lama, tapi tidak memiliki anak. Rumah mereka besar, dingin, dan terlalu rapi untuk disebut rumah, lebih mirip museum. Setiap malam, aku sering merasa kesepian, tapi aku bertahan karena butuh uang untuk membiayai adik-adikku. Semuanya berubah pada malam ketika listrik padam. Aku sedang membereskan dapur ketika aku mendengar langkah kaki. Dari kegelapan, suara berat Pak Arman terdengar. "Rani, kamu di sini?" "Iya, Pak, ini gelap sekali." Tiba-tiba kilat menyambar di luar jendela, menerangi ruang makan sesaat. Wajah Pak Arman terlihat dekat. Terlalu dekat. Aku bisa mencium wangi parfum mahal yang biasa dipakainya saat pergi ke kantor. Aku mundur setengah langkah, tapi dia lebih cepat. "Tunggu di sini, jangan jalan. Bahaya," katanya sambil memegang tanganku. Pegangan itu terlalu lama untuk sekadar menuntunku. Aku merinding, tapi bukan karena dingin. Ada sesuatu di tatapan matanya malam itu, lelah, kosong, dan putus asa. Beberapa minggu terakhir aku sering mendengar mereka bertengkar. Budira menuduh suaminya tidak lagi mencintainya, sementara Pak Arman merasa istrinya terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai manajer hotel. Rumah itu sebenarnya bukan rumah, hanya bangunan besar tempat dua orang saling diam. Dalam gelap malam itu, aku tidak tahu bahwa hidupku akan ikut terseret masuk ke dalam retakan pernikahan mereka. Keesokan harinya, suasana sudah normal kembali, tapi cara Pak Arman memandangku berubah. Dulu tatapannya selalu formal, datar seperti majikan pada pembantu. Namun, sekarang ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang membuatku gugup. Awalnya aku berusaha mengabaikannya, tapi ia semakin sering pulang cepat, sering berdiri di dapur, hanya untuk menanyakan hal-hal kecil. Seperti apa yang kubuat untuk makan malam? Atau apakah aku sudah beristirahat? Suatu sore, setelah Budira pergi dinas keluar kota, Pak Arman memanggilku ke ruang kerjanya. "Rani, duduk sebentar." Aku duduk. Gugup. Dia membuka beberapa berkas, tapi jelas ia tidak fokus. "Kamu sudah bekerja di sini hampir 2 tahun. Saya lihat kamu anak yang baik." Aku hanya mengangguk. "Kalau ada apa-apa, kamu bilang ke saya. Saya percaya kamu." Aku tidak mengerti arah pembicaraannya, tapi aku mengiyakan. Sampai akhirnya, malam itu tiba. Hujan turun seperti malam ketika listrik padam. Rumah besar itu hanya berisi aku dan dia. Aku sedang mengganti spray kamar tamu ketika ia datang dalam keadaan mabuk ringan setelah rapat kantor. "Rani, aku butuh teman bicara," katanya dengan suara pelan. Aku mencoba pergi, tapi ia menahan tanganku. Wajahnya tampak rapuh,
Seperti seseorang yang bertahan-tahan, menyimpan luka. Semua terjadi begitu cepat, terlalu cepat. Dan bodohnya, aku tidak menolak. Aku terlalu bingung, terlalu takut, dan terlalu tidak berdaya. Aku tidak pernah menginginkannya, tidak pernah merencanakannya. Tapi malam itu mengubah seluruh hidupku. 2 bulan setelah kejadian itu, tubuhku mulai memberi tanda. Aku terlambat datang bulan. Aku mual setiap pagi. Anehnya, aku merasa peka terhadap bau-bauan. Hanya dengan membersihkan kulkas, aku bisa muntah-muntah. Aku menutup wajahku di kamar mandi. Jangan sampai ini benar. Tapi akhirnya, aku membeli tes pack dengan tangan yang gemetar. Aku menunggu hasilnya. 2 garis merah muncul perlahan. Dunia seperti berhenti berputar. Aku jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Aku hamil, bisikku. Dan ini anak majikanku. Aku tidak tahu harus apa. Tidak mungkin mengatakannya pada Budira. Tidak mungkin pulang ke kampung membawa aib sebesar ini. Tidak mungkin melanjutkan bekerja tanpa ketahuan. Hanya ada satu orang yang perlu mengetahui ini. Dan ketika aku akhirnya memberanikan diri menemui Pak Arman, ia memandangku lama, sangat lama, sebelum akhirnya berkata, "Kita harus menyelesaikan ini diam-diam." Kalimat itu menghantamku seperti badai. Diam-diam, seolah aku tidak lebih dari masalah yang harus disembunyikan. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Setelah aku mengatakan kehamilanku, hidupku berubah menjadi rangkaian malam tanpa tidur. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa bersalah yang menghantam dada. Setiap kali melihat Budira, aku merasa seolah mencuri sesuatu yang bukan milik, walaupun sebenarnya aku tidak pernah menginginkannya. Pak Arman menjadi aneh. Sejak itu, kadang ia terlihat perhatian, menanyakan kondisiku, memastikan aku makan. Tapi ada juga hari-hari ketika ia menjauh, tidak berani menatapku, seolah aku adalah kesalahan besar yang tidak ingin dihadapinya. Aku mulai menuliskan pikiranku di buku kecil. Aku takut, aku ingin pergi, tapi aku tidak punya tempat. Suatu malam, saat seluruh rumah sunyi, Pak Arman mengetuk pintu kamarku. "Aku harus bicara," katanya. Aku berdiri memeluk perutku yang mulai menonjol. "Rani, aku bingung. Kita bisa carikan solusi. Kamu tidak perlu menyimpan anak ini. Kalau apa, Pak?" Suaraku bergetar. "Kalau anak ini mengganggu hidup Bapak." Dia diam. Kalimat itu menusukku. Untuk pertama kalinya aku marah, sangat marah. "Anak ini bukan benda. Pak, ini darah daging Bapak," teriakku, menahan tangis. Pak Arman menutup wajahnya, frustrasi. "Kamu tidak mengerti. Dira tidak bisa hamil. Dia akan hancur kalau tahu ini." Aku tersenyum pahit. Jadi yang harus hancur itu aku. Ia mundur 1 langkah, tidak bisa menjawab. Disitulah aku sadar. Aku tidak bisa lagi berharap ia melindungiku. Aku hanya bagian dari masalahnya, bukan seseorang yang ia pedulikan. 2 minggu kemudian, Budira pulang dari dinas luar kota. Wajahnya tampak lebih segar, tapi aku melihat sesuatu dalam tatapannya. Mungkin firasat perempuan memang tajam. Ia memandangku dengan cara berbeda, seolah ada yang janggal. "Rani, kamu kelihatan pucat. Kamu sakit?" tanyanya suatu pagi. Aku menggeleng cepat. "Tidak, Bu." Tapi ia tidak percaya. Ia meminta aku duduk dan menatapku tajam. "Tunjukkan tanganmu." Aku gemetar ketika ia menyentuh pergelanganku. Nafasnya tersengat. "Rani, kamu hamil?" Dunia runtuh dalam sekejap. Aku tidak bisa menjawab. Air mataku tumpah. Budira menatapku lama, seakan berusaha membaca pikiranku. Siapa ayahnya? Suaranya rendah, tapi tajam. Aku diam. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Tangan Budira gemetar. Ia berlari ke kamar utama,
sambil berteriak memanggil suaminya. Suara pecahan kaca, teriakan, makian semuanya terdengar jelas. Aku hanya bisa berdiri di dapur, memegang perutku, menangis. Beberapa menit kemudian, pintu rumah dibanting keras. Budira pergi. Pak Arman keluar dari kamar dengan wajah penuh goresan. Dia tahu, katanya, lirih, malam itu aku ingin kabur. Aku merasa bersalah. Pada Budira sangat bersalah. Tapi, sebelum aku sempat mengemasi barang, Pak Arman menahanku. Kamu tidak boleh pergi sekarang. Kondisimu tidak stabil. Bapak masih pikirkan kondisi saya? Jawabku sinis. Ia memejamkan mata. Rani, biar aku jelaskan semua setelah keadaan tenang. Tapi keadaan tidak pernah tenang. Besoknya, keluarga besar mereka datang. Aku dipaksa duduk di ruang tamu. Dikelilingi orang-orang yang memandangku seperti sampah. Ada yang memarahiku. Ada yang mengatakan, aku penjilat laki-laki kaya. Ada yang mengancam akan melaporkanku. Hanya satu orang yang diam. Pak Arman. Ia duduk menunduk, tidak membelaku. Tidak sekalipun. Saat itu aku sadar, aku sendirian. Sepenuhnya. Malam setelah keluarga itu pergi, aku mengemasi barang-barang kecilku, buku, baju, dan foto keluarga. Perutku terasa berat, tapi aku menahan diri. Saat aku hendak keluar dari kamar, Pak Arman muncul. Kamu mau kemana? Saya mau pergi. Tidak bisa. Kamu akan mati di luar, tanpa tempat tinggal. Aku tersenyum pahit. Lebih baik mati di luar daripada mati dalam penyesalan di sini. Dia memegang bahuku. Rani, aku bertanggung jawab. Tidak, Pak, potongku. Bapak hanya bertanggung jawab pada rasa bersalah Bapak. Bukan pada saya. Bukan pada anak ini. Aku melepas tangannya. Dan malam itu, dengan langkah gemetar dan hati hancur, aku meninggalkan rumah itu selamanya. Aku berjalan sepanjang malam. Hujan turun perlahan, membasahi bajuku. Kota terasa begitu besar, begitu asing. Aku tidak tahu harus kemana. Semua uang yang kupunya hanya cukup untuk bertahan beberapa hari. Setelah berkeliaran berjam-jam, aku menemukan musola kecil yang masih buka. Seorang ibu tua yang menjaga warung di sebelah musola menatapku kasihan. Anakmu sudah besar ya, Nak, katanya sambil menunjuk perutku. Aku hanya mengangguk. Ia menawarkan aku teh hangat dan sepotong roti tanpa menanyakan apa-apa. Entah kenapa, kebaikan kecil itu membuatku menangis lagi. Kalau butuh tempat tidur sementara, pakai saja bangku warung saya, katanya lembut. Malam itu aku tidur di bangku kayu, memeluk perutku. Merasa untuk pertama kalinya, aku melindungi sesuatu yang benar-benar berharga. Hari demi hari, aku bekerja serabutan, menyuci piring di warung, mengupas bawang, membersihkan lapak pedagang. Semua kulakukan sambil membawa perut yang semakin besar. Ibu warung yang kemudian kupanggil Mak Inah selalu membantuku. Jangan kamu tinggalin anak itu, Nak. Dia bukan dosa, dia rezeki. Kata-kata itu melekat di hatiku. Kadang aku berpikir tentang Pak Arman, tentang bagaimana hidupnya setelah aku pergi. Tapi aku berhenti memikirkannya. Ia adalah masa lalu. Aku ingin hidup untuk masa depan. Saat kandunganku masuk usia 8 bulan, aku mulai menyewa kamar indekos kecil. Ruangan itu sempit, cat dindingnya mengelupas. Tapi itu ruang yang kubayar dengan uangku sendiri. Ruang yang akan menjadi tempat anakku lahir. Suatu malam, aku menerima telepon dari nomor asing. Rani, suara itu. Suara yang kukenal. Pak Arman, aku ingin bertemu, katanya. Untuk apa? Untuk anak kita. Aku terdiam. Kata kita membuat hatiku bergetar. Tapi aku tidak boleh lemah. Kita tidak punya apapun sekarang. Pak, semuanya sudah berakhir. Rani, dengarkan aku.
Aku memutus telepon untuk pertama kalinya. Aku merasa kuat. Aku memutus masa lalu. Hari persalinanku datang lebih cepat dari perkiraan. Mainah membawaku ke bidan terdekat. Aku menahan sakit selama berjam-jam. Setiap kali rasa sakit menghantam, aku menggenggam tangan Mainah. Bertahan, nak. Anaknya sebentar lagi keluar. Dan akhirnya, tangisan itu terdengar saat bidan meletakkan bayi laki-laki mungil itu di dadaku. Seluruh dunia seakan hilang. Hanya ada aku dan dia. Anakku, hasil dari luka, tapi juga cahaya terbesar dalam hidupku. Air mata jatuh, membasahi pipiku. Maafkan ibu, kalau dunia nanti kejam padamu, bisikku. Tapi ibu janji, ibu akan melindungi kamu. Bidan tersenyum. Namanya siapa? Aku memandangnya lama. Raka, jawabku. Artinya, kuat. Hari-hari berikutnya berat, tapi penuh harapan. Aku bekerja sambil menggendong Raka. Kadang sulit, kadang menyakitkan. Tapi melihat senyumnya, membuat semua beban hilang. Suatu sore, saat aku sedang menidurkan Raka, seseorang mengetuk pintu kos. Aku terkejut ketika melihatnya. Pak Arman. Ia berdiri dengan wajah lelah. Rani, boleh aku lihat anakku? Aku memeluk Raka erat-erat. Dia bukan anak bapak. Dia anakku. Dia juga darah dagingku, katanya pelan. Aku menggeleng. Darah memang dari bapak. Tapi hidupnya dari aku. Pak Arman menunduk, menangis. Maafkan aku hanya memandangnya. Pak Arman, kataku pelan. Maaf bukan berarti aku kembali. Aku sudah memilih jalan hidupku. Ia mengangguk, menangis lebih keras. Boleh aku bantu? Apapun? Tidak, Pak. Kali ini, biarkan aku berdiri. Dengan kakiku sendiri. Dia terdiam lama, sangat lama sebelum akhirnya pergi. Itu terakhir kali aku melihatnya. Beberapa tahun berlalu. Raka tumbuh menjadi anak yang kuat, ceria, dan pintar. Aku bekerja keras di warung Mainah, sampai akhirnya aku bisa membuka usaha kesil-kosilen, menjual makanan. Warung itu kini ramai setiap hari. Hidupku masih sulit, tapi penuh makna. Dan kadang, ketika Raka tertawa, aku merasa semua luka dulu berubah menjadi kekuatan. Suatu malam, Raka bertanya, "Ibu, ayah aku siapa?" Aku tersenyum, mengusap kepalanya. Ayahmu adalah takdir. Nak, takdir yang membuat ibu kuat sampai hari ini. Ia memelukku erat. Dan malam itu, aku menatap langit penuh bintang, merasa telah memenangkan pertarungan besar dalam hidupku. Bukan karena aku tidak pernah jatuh, tapi karena setiap kali aku jatuh, aku memilih untuk bangkit lagi. Dalam setiap luka, ada kekuatan yang perlahan tumbuh tanpa kita sadari. Dan dalam setiap jatuh, selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Rani telah melewati badai yang begitu besar. Ia kehilangan tempat tinggal, kehilangan kepercayaan, kehilangan harga diri, bahkan hampir kehilangan harapan. Namun, dari semua kegelapan itu, lahirlah sesuatu yang paling berarti dalam hidupnya. Seorang anak yang ia beri nama Raka, seorang cahaya kecil yang mengubah air mata menjadi keberanian. Ia mungkin tidak mendapat permintaan maaf yang pantas. Ia mungkin tidak mendapat keadilan yang ia harapkan. Namun ia menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat. Kemandirian, kekuatan hati, dan tekad untuk membangun hidupnya sendiri. Kisah ini bukan tentang aib, bukan tentang kesalahan masa lalu. Kisah ini adalah tentang bagaimana seorang perempuan bertahan, memilih hidup, dan memenangkan pertarungan terbesarnya. Karena pada akhirnya, keluarga bukan tentang darah, siapa yang mengalir dalam tubuh anak itu, tetapi tentang siapa yang memilih untuk tetap tinggal, mencintai, dan memperjuangkannya. Aku adalah Rani, dan inilah hidupku. Bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang akhirnya
Aku pilih sendiri.